Itu nanti yang kalah itu Eva. Itu Eva. Oh, Yang bentar, kalah bentar, nanti bentar, membaca biar ya itu. dengar aku apa? Gimana? Nanti yang kalah membaca. Aku sekarang nyanyi ya. Membaca Tadi kan itu apa? aku dengarkan nyanyi. Oke, membaca apa? Ya sekarang aku lagi nyanyi. Masa itu aja aku dengarkan nyanyi. Aku mau nyanyi, Iya, aku mau nyanyi. iya nyanyilah. Dengar ya aku nyanyi ya. Dengar aku nyanyi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bertanya, agar hidupmu jadi berkat. Keren suaraku itu. Suaraku keren. Lihat, lihat, Gimana? Udah bisa aku jadi penyanyi? Gak boleh gitu loh. Kayak mana? Itu lagu apa itu yang kamu nyanyikan itu? Itu yang kamu Itu nyanyikan itu nasihat. lagu apa? Lagu nasihat, jangan sembah manusia, sosok yang nggak bercelana, nasihat itu. Bener nggak? Boleh ternyata kita nyembah manusia, boleh rupanya. Menyembah manusia, emang siapa manusia yang disembah? Nggak boleh, bukan ku bilang nyembah manusia, nggak boleh. Nggak boleh nyembah manusia. Oh, salah. Berarti kamu itu sekarang lagi menjurus ke hal-hal yang ada di otak saya nih. Nah, berarti kamu itu Loh, aku masih mana haus tahu. akan kebenaran. Mana tahu nggak gini, jangan Berarti berprasangka buruk. Aku mana tahu isi hati dan juga pikiranmu itu. Mana mungkin aku tahu? Nah, tapi aku bisa baca, karena dari perkataan orang, kalau orang pintar tuh ya, dari perkataan orang kita bisa baca apa yang ada di pikirannya, gitu Ya ya. udahlah, kalau memang kita bisa baca, ya saya kasih bacaannya ini. Terus, nah, terus sekarang Nih. yang jadi pertanyaannya, yang jadi pertanyaannya dan kamu ingin mau itu apa? Aku nggak bertanya, kan kesepakatannya membaca, bukan bertanya. Kan membaca, aku bilang Saja siapa nggak yang usah. kalah nanti itu Enggak membaca. kok. Kita harus layanin. Mungkin dia perlu baca. Ini toh Apa? ya, Terus gimana? Sekarang mau bertanya apa? Nah, aku nggak bertanya, aku cuma minta itu membaca. bacakan aja. Loh kan kesepakatannya yang kalah yang Nah, baca. rusa yang manis. Itu tertulis di mana? Di Amsal Amsal. 5:19. Tunggu saya dulu Alkitab itu, Pak. Ya Enggak, aku silakan. harus buka. Kalau dari YouTube ini kebanyakan nggak jelas. Jadi kita baca harus dari Alkitab. Amsal 5 ayat 19. Amsal 5 ayat 19. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa beraih karena cintanya. Nah, kalau membaca Alkitab itu jangan setengah-setengah, baca dari awal sampai terakhir di situ ya. Ya udah silakan. Jangan Kalau pernah itu mau baca Alkitab itu setengah-setengah. Nah, Ya kalau itu mau baca dari enggak, awal silakan. karena kan itu yang pengen itu. Nah, itu yang pengen mengetahui kan, pengen mengerti. Ya, aku udah mengerti, Iya, ngapain aku silakan. baca Kalau lagi? mau dibaca dari awal, silakan. Makanya aku tahu. Ya silakan. Itu mau baca Mau dari baca ayat dari 1. awal. Silakan. Ya, Nanti sampai nomor 20 itu ya apa Amsal. katanya ya. Sampai 20 ya. Boleh, dari 1 sampai 20 Kenapa aku harus boleh. baca? Iya, Amsal. Tapi kok bilang baca dari awal? Nah,
maksudku gini loh, Kalau maksudku gini loh. Sekarang kan itu pengen penyiraman rohani kayaknya ini. ya itu Kayaknya martiatil abang Azila. kayaknya pengen penyiraman rohani. Kalau dari Ya itu harus kalau dari baca ayat sendiri satunya itu, dong. kalau ya udah Ayat silakan satunya kalau ya. itu mau baca Hai lo. anakku, hai Ya anakku, wahai perhatikan. anak-anakku, Ah, hai anakku, perhatikanlah ya perhatikan. hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Nah, jadi di sini itu tuh harus mengerti loh. Jangan lebih banyak menghujatnya. Jangan kita tuh fokus di positifnya. Loh, Jangan selalu fokus di negatifnya gitu. aku nggak menafsirkan itu. Aku minta itu baca saja. Aku tidak bertanya kan, kalau itu mau membaca dari nomor 1 silakan, aku dengar. Nah, Kan nggak sekarang salah itu ketika aku minta apa? itu membaca, kan aku suka Gitu. itu membaca. Oh gitu. Ayat Ya 1 cuma sampai membaca loh. iya. Iya loh, Kumis. Aku mau membaca ayat 1 sampai ayat berapa loh, Kumis? 20 boleh. Oke. Sampai 20 boleh. Oke, diam ya, diam ya. Nah, Amsal Ya, 5 aku mute ya, ayat aku mute. 5. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Nah, ini judulnya nasihat mengenai perzinahan. Ya, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Nah, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Ya, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang pada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Semoga yang mendengar mengerti firman Tuhan ya. Kalau daging dan tubuhmu habis binasa, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatimu menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Nah, ayat yang 15, minumlah air dari kulahmu sendiri. Kulahmu sendiri, minumlah air dari sumur yang membual. Patutkanlah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air lapangan-lapangan. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sedangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan lajang dan mendekap dada perempuan asing? Nah, itu tegurannya. Loh, kenapa kamu tuh bingung? Karena kamu tuh tidak mengerti. Kenapa kamu tidak paham? Kamu tuh tidak punya Roh Kudus. Nah, di situ ada tertulis, minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah dari istrimu sendiri. Itu yang tertulis di ayat 15 ya. Patutkanlah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan. Biarlah itu menjadi
kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Nah, kalau kita melogikakan firman Tuhan tidak akan bisa. Karena apa? Firman Tuhan itu tidak akan logika. Karena Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus, ya, itulah yang melogikakan firman Tuhan. Jadi kalau kita yang tidak mengerti akan susah loh itu. Susah itu mengerti. Kalau itu memang betul-betul tidak paham. Ada Ito, pertanyaan. aku boleh Sekarang ngomong itu Ito? bertanya apa? Oke, ada pertanyaan. Saya tanya ya. Di ayat 19-nya dikatakan ya, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Maksud dari Bukan di ayat perkataan 19. biarlah buah dadanya. 19 lo itu, aku master lo itu. Oh iya. Aku Iya, udah iya, hafal lo itu. Master, bilanglah. Biarlah. Ya. Iya. Ya, di situ dikatakan biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Maksud dari kalimat biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau itu maksudnya apa gitu loh. Nah gini, sekarang gini, Ito lahir ke dunia ini, lahir dari ASI atau dari susu apa? Lahir dari ASI atau lahir dari apa? ASI nggak yang membuat Ito besar? Aku jujur ya, aku memang lahir dari karena dibantu oleh buah dada mamaku dari ASI-nya, gitu. Aku nggak tahu Ito dari Ito sperma perikopnya ya kan? baca itu. Aku dari ASI. Ito baca perikopnya jadi- di atas nasihat perzinahan. Itu Ya, nasihat itu perzinahan bukan nasihat. tentang ASI, ya Allah. Itu nasihat perzinahan. Baca di ayat sebelumnya di perikopnya itu. Nasihat perzinahan itu. Itu menceritakan tentang perzinahan, bukan menceritakan seorang anak yang menyusui ibu anaknya. Makanya muncul pertanyaan dalam hatiku gitu loh. Makna kalimat yang mengatakan, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Maksud buah dada yang memuaskan itu apa? Kalau untuk ASI, ya tidak berbicara tentang buah dada. Tapi air ASI ini yang berbicara tentang buah. Maksud buah itunya memuaskan engkau itu maksudnya apa gitu loh itu. Maksudnya Oke, ini anak SD nih, Le, mau bantu jawab ini. Gak usah nampak wajah ya. Iya, silakan, Lai, silakan. Oke, jadi kalau Le tahu zaman Adam dan Hawa, kenapa Adam dan Hawa terjerumus dalam dosa? Gara-gara Ya silakan. Nafsu ya. Aku nggak mungkin gini. Gini Nah, lah, aku gara-gara- tidak mungkin Oke. menafsirkan kitab orang lain, nggak mungkin, nggak boleh. Silakan, apapun penjelasan kalian, aku cuma bisa mendengar, bukan mengajarin, nggak boleh. jangan turunkan. Gitu loh, silakan. Jangan turunkan. Itu pemahaman rohani. Ya silakan. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya apa? gini, itu? gini, Ya, gini, silakan. Leku. Manusia memiliki nafsu, betul loh. Benar ya? Adam Gimana? dan Hawa juga terjerumus karena nafsu. Benar ya? Adam dan Hawa terjerumus di dalam dosa itu karena nafsu zina. Betul ya? Oh nggak gitu isinya dalam kejadian 3 lah, nggak ada berbicara tentang zina kejadian 3. Karena memakan tetapi buah Adam dan larangan. Hawa dulu kira-kira terjerumus dalam dosa gara-gara apa? Gara-gara apa? Enggak, Karena pertanyaan kalau dulu. Adam dan Hawa Oke, kan terjerumus kalau- dalam dosa karena melakukan hubungan kan? Benar nggak ya? ada di Bible cerita kayak gitu lah, nggak ada. Benar ya? Di Bible nggak ada cerita kayak gitu di kejadian 3. Itu Cerita nggak ada di tentang Bible cerita loh. Itu nggak ada di Bible cerita loh itu. Tapi Maksud aku karena Adam dan narasi, Hawa telah narasi. berdosa lah. Iya, karena dia memakan buah Nah, pengetahuan. sekarang itu kan, mau buah nanyakan larangan. itu kan. Itu kan tadi mau bertanya itu kan. Nah, di atas itu coba baca. Itu kan nasihat. Itu kan Iya, nasihat tahu. loh. Makanya Bukan tadi nasihat aku bilang mengemis. kan, itu nasihat tentang perzinahan. Gini, Betul. saya kasih kesimpulan langsung nih, Le. Saya Ya, kasih silakan. kesimpulan, Le. Bukan, dia tuh malas. Makanya dia tuh Oke, gini, Le. Gini aja, singkat Iya. aja. Manusia itu memang diciptakan nafsu. Salah satu untuk memenuhi nafsunya mungkin keindahan buah dada ya. Tapi di ayat ini dijelaskan, kita bisa baca di ayat 15. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Jadi ini dikatakan di sini apa yang kamu miliki itu istri di sini judulnya. Udah, itulah yang kamu minum, itulah yang kamu gunakan.
Lalu dikatakan, patutlah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan. 17, biarlah ia menjadi kepunyaanmu sendiri. Ya, istri kita itu kepunyaan kita sendiri, Le. Nah, jangan lu juga menjadi kepunyaan orang lain. Nah, istri kita itu udah milik kita, jadi jangan lagi dia sampai jadi kepunyaan orang lain. Aslinya di sini bisa bilang selingkuh, ya. Diberkatilah sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Nah, jadi di sini kita disuruh syukurilah, bersukacitalah kita dengan istri kita mulai kita nikah, masa muda kita nikah, ya. Rusa yang manis. Nah, istri kita diumpamakan seperti indahnya rusa yang manis, kijang yang jelita. Nah, kijang jelita tuh ini diibaratkan ini loh istri kita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Nah, seluruh kemolekan tubuh istri kita itu mau dia molek, ya tentu kita nikah istri kita kan karena kita sayang, cinta, molek. Nah, itulah yang memuaskan kita dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Kita selalu sayang, cinta sama istri kita. Nafsu kita hanya untuk istri kita, jangan sama orang lain. Bukan harus memiliki istri banyak. Ya, itu kan benar. nasihat. Kalau di Oke. agama kami nggak Boleh. dianjurkan ya istrinya lebih dari Iya. satu. Oke, Boleh itu saya lah. ngomong, Kira-kira di mana lagi? Boleh saya ngomong sekarang? Boleh saya ngomong? Boleh? Oke. Sekarang saya tanya sama Lai tadi. Apa yang Lai baca, Ya. apa yang Lai katakan tadi sesuai dengan apa yang Lai baca atau tafsir? Tuh, sesuai apa yang dibaca lah, Le. Nah, sesuai yang dibaca ya. Lai, dengar Lai. Iya. Amsal, kitab Amsal, aku udah ratusan kali baca Lai. Tidak ada narasi Le udah di berdoa dalam belum? Amsal Udah 1 berdoa belum biar nomor diberkati? gimana? Oke, Diam saya jawab berapa ya. lagi? Saya sudah baca Bible. Ya, saya udah baca Bible dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tidak pernah diarahkan berdoalah kamu sebelum baca Bible, nggak ada. Hah? Tuh, Ya Nggak ampun. ada. Tapi Jangan kayak gitu. tapi pesan Itulah itu. kalau salah. Siapa bilang? Nah, Siapa kalau bilang? aku salah gini itu aku Baca dengar. Bible nggak berdoa. Oke, kalau memang aku salah, sebut satu ayat di dalam Bible di mana dikatakan berdoalah kamu sebelum membaca Bible. Nggak ada. Tapi itu Kita kan punya nasihat otak, yang disampaikan oleh tapi kan bapak-bapak gini, gereja. Betul. Coba bisa aku ngomong nggak? Tapi gini kita kan membaca firman Tuhan. Memang nggak mesti kalau kita memang punya otak kayak itu, ya kan? Itu udah master. Kalau kita memang di buku tulis juga dulu waktu aku sekolah nggak ada di situ ditulis berdoa dulu sebelum baca buku. Tapi karena kita punya otak, kita minta pengetahuan dulu sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau baca firman-Mu. Karena firman ini tidak ada yang logika. Kenapa aku bilang itu tidak ada yang logika? Ya, Tuhan Yesus itu lahir dari orang perawan, ya. Seorang perawan itu tidak logika untuk manusia, ya. Tapi memang isi firman Tuhan ini tidak ada yang dibawakan ke logika. Kalau itu membawakan isi firman ini ke logika, itu bakalan mualaf, ya. Tapi kalau Sekarang gini, kalau saya itu tanya. berdoa dulu sebelum membaca firman ini biar dipenuhi Roh Kudus, itu pasti mengerti gitu. Tahu nggak itu apa itu Roh Coba Kudus? baca. Gitu. Coba baca Itu 2 mengerti Korintus dulu. 11:17. Ah. Ya, itu baca 2 Korintus 11:17. Apakah Bible itu firman Tuhan? Lihat. Apa kata Bible? Ini Bible Anda loh yang mengatakan bahwasanya isinya itu bukan firman Tuhan. Ini Bible Anda, 2 Korintus 11 nomor 17. Loh, Jadi ketika Anda katakan 2 Korintus 11 nomor 17, membaca firman Tuhan, yang mana firman Tuhan? Sementara 2 Korintus 11:17 mengatakan itu bukan firman Tuhan. Makanya saya bingung, yang mana saya percaya, Bible kalian atau perkataan kalian gitu loh. 2 Korintus 11:17, coba 2 baca. Korintus. Nah, 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ngerti nggak itu apa maksudnya ini? Ya, di situ dikatakan apa yang disampaikan itu firman Tuhan bukan? Loh, semua isinya ini isi firman Firman Tuhan. Tuhan itu. Semua isi ini isi firman Tuhan. Oke, berarti ini 2 semua kan Korintus firman 11:17 salah. Tuhan. Iya, berarti 2 Korintus Salah. 11:17 salah. Salah.
Karena di situ dikatakan apa yang ku katakan bukanlah firman Tuhan. Bukanlah yang ku dapat dari firman Tuhan, kata dia. Sekarang saya tanya, ketika itu ngotot itu mengatakan firman Tuhan, berarti 2 Korintus 11:17 salah. Karena itu perkataan Paulus. Coba. Ya, akan Tuhan Yesus. Oke, Ini semua oke, berarti adalah murid Tuhan Yesus. Ini cerita murid Tuhan Yesus semuanya ya. Jadi di sini yang lagi berkisah itu adalah Paulus tidak mementingkan diri. Ya. Ngerti nggak itu? Ini berarti judulnya kan apa ada yang perikop. dikatakan oleh Di Paulus sini bukan firman ini Tuhan. ada perikopnya. Iya, berarti apa yang dikatakan Paulus bukan firman Tuhan. Loh, karena apa? Karena apa? Itu kan kisah dia. Karena menurut kepercayaannya semua manusia adalah bodoh. Yang pintar itu hanya Tuhan. Ya. Nah, jadi dia di sini merangkum apa yang aku katakan. Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata bisa ikut baca semua. Ya, Pak. Iya, siap. Udah kita bikin 12 hari ini, Pak. Udah siap kita. Camping di. Lihat kondisi hari ini, Pak. Kalau padat kita bikin. Iya. Enggak, Pak. Dia itu harus diluruskan, Pak. Mending kita yang menjawab dia, Pak. Nunggu apa, Daripada Pak? dia salah ngomong sama orang lain. Takutnya dia salah ngomong sama orang lain. Kalau memang agama kita Iya. jahat, Kak. Di agama kita harus sekali menikah seumur hidup. Itulah kalau di agama baru di agama kita itu yang paling indahnya, Kak. Kita harus mengampuni. Ampunilah sesamamu manusia itu. Sekarang saya tanya, ya. Narasi yang mengatakan pernikahan itu cukup sekali seumur hidup, itu dengar dari bapak-bapak gereja atau perintah yang tertulis dalam Bible? Dari firman Tuhan. Cuman sayangnya Oke. aku bidan itu, Coba bukan sebut. pendeta, Mana makanya aku ayatnya? nggak hafal. Iya. Sayangnya aku bidan. Mana ayatnya bukan itu? pendeta. Mana Cuman aku ayatnya itu? pernah membaca. Kalau itu pengen tahu, Nggak kita ada cari itu. tahu sendiri. Itu nggak ada. Nggak ada itu. Bisa aku pastikan nggak ada. Aku berani menjamin nggak ada. Karena aku sudah bertahun-tahun baca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu itu. Tidak Kalau pernah itu Yesus punya Roh menarasikan. Kudus, Yesus itu tidak. nggak akan apa bilanglah. Itu Yesus tidak pernah menarasikan atau memerintahkan pernikahan cukup sekali seumur hidup, tidak ada. Yesus juga tidak pernah memerintahkan dilarang poligami, tidak ada. Yesus juga tidak pernah mengatakan cukup satu istri, tidak ada. Tapi di dalam Bible ada tertulis, ya, sesuatu yang telah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu konsep bercerai, Nah, itu. bukan poligami. Nah, Itu konsep Di tentang Alkitab bercerai. ada dikatakan, Sama di dalam Islam. dikatakan- Perceraian itu juga sesuatu yang dibenci oleh Allah. harusnya aku jadi pendeta. Tapi konsep itu bukan larangan poligami. Nah, Coba. baru? Jadi ketika kita berpegang pada 2 Korintus 11:17, Paulus mengatakan bahwasanya apa yang dia sampaikan itu bukan dia dapat dari firman Tuhan. Ketika tulisan-tulisan Paulus itu ada di dalam kitab kalian, jangan lagi kalian katakan tulisan-tulisan dari Paulus itu firman Tuhan. Karena Paulus sendiri menyatakan bukan firman Tuhan, tapi dia dapat dari orang bodoh yang ingin bermegah-megahan. Makanya itu pelajari suratnya Paulus. Dimulai dari nomor 1, contoh Galatia 1 nomor 1, selalu dia tuliskan dari Paulus. Efesus 1 nomor 1 dari Paulus. Kolose 1 nomor 1 dari Paulus. Roma 1 nomor 1 dari Paulus. Dia mengatakan dari Paulus. Dia tidak mengatakan, dia menulis itu tidak mengatakan dari firman Tuhan, nggak ada. Jadi Dari sekarang- Paulus untuk orang-orang di Korintus, dari Paulus untuk orang-orang di Efesus, dari Paulus untuk orang-orang di Galatia. Paulus nggak pernah menuliskan dari Paulus yang didapat dari firman Tuhan, nggak ada. Itu surat-suratnya Paulus untuk orang-orang di Korintus, orang-orang di Roma, orang-orang di Efesus, orang-orang di Galatia, untuk orang-orang di di Kolose, bukan firman Jadi Tuhan. sekarang gini ya itu ya.
Jadi sekarang gini ya itu, semua Ya. murid-murid Tuhan Yesus punya kejadian masing-masing. Nah, dan dirangkum di dalam isi Alkitab, ya, supaya ada yang kita pelajari karena kita adalah penerus mereka gitu ya. Jadi kalau itu bertanya tentang semuanya itu, buka firman Tuhan bagus-bagus itu. Kalau aku nggak akan kuhafal, cuman aku mengerti dan aku meyakini gitu itu. Jadi kalau itu sekarang sebenarnya tujuan itu saat ini apa gitu? Tujuannya apa? Sepertinya itu tahu, Oke. tapi Oke. mau membelit-belitkan gitu. Tujuannya apa? Tidak, aku tidak membelit-belitkan. Aku berupaya mengikuti narasi itu. Oke. Sekarang gini, jika memang itu yakini Bible itu adalah firman Tuhan, coba sebut satu ayat dalam Bible yang itu yakini firman Tuhan biar kita kaji. Silakan. Jaindro ini berkata Bang. Sebut satu ayat Bible yang diyakini firman Tuhan. Silakan. Jika memang Ini itu dulu, yakini ini yang dulu, tertulis di Bible itu adalah firman potong lagi, Tuhan. Aku potong lagi lah ya. Jangan terlalu banyak Ya, dulu silakan. membaca firman Tuhan. Yang Le bilang 2 Korintus 11 tadi, ya. Jadi perlu diketahui seluruh isi firman Tuhan dalam arti Alkitab ini itu banyak menceritakan tentang nabi-nabinya dulu. Salah satu Korintus ini ya. Di ayat Korintus ini ada tentang Paulus. Nah, di sini kan ceritanya si Paulus, ini kisahnya si Paulus, ini yang harus kita dalami dulu. Kita harus renungi dulu, makanya dalam aktivitas, dalam setiap bekerja kita tuh wajib berdoa. Supaya apa? Biar Roh Kudus menuntun kita, tidak jiwa egois. Nah, jadi di sini judulnya di 2 Korintus 11 ini, Paulus tidak mementingkan diri. Nah, si Paulus ini yang tidak mementingkan diri. Nah, ini ada di ayat 16 dulu kita bilang. Kuulangi lagi. Nah, ini kata Paulus, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Nah, dia nih ego. Dia nih udah bodoh, tapi dia bilang jangan menganggap aku bodoh ya, gitu. Nah, jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sendiri sedikit. Nah, di sini kesombongan Paulus udah muncul. Aku pun boleh bermegah sedikit. Nah, ya. Di ayat 17, apa yang aku katakan. Ini si Paulus mengatakan, bukan Tuhan Yesus. Itu harus kita tahu. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Nah, si Paulus yang mengatakan di sini, dia menceritakan ini bukan sebagai firman Tuhan. Karena apa? Ya Paulus saja bilang, aku nih ngomong nggak seperti sebagai menurut firman Tuhan ya. Ini udah melenceng dari firman Tuhan. Ini si Paulus mengatakan, melainkan seorang bodoh. Nah, si Paulus nih yang mengatakan melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Nah, di sini kan kalau kita pahami, berarti memang si Paulus nih orang bodoh tapi punya keyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ya. Oke. Karena berarti banyak fix orang ya. yang bermegah secara Berarti duniawi. Tunggu dulu. iya, berarti Satu-satu fix ya. lah. Apa yang ditulis, Pak? Gimana? Apa? Jadi jangan Ya, putus berarti dulu, fix Le. ya. Bukan masalah fixnya. Bukan masalah fixnya, Le. Biar ku selesaikan dulu satu-satu biar terberkati Iya, silakan, dunia ini silakan. semuanya. Nanti kalau selesai Ya. bilangnya, silakan. Ya, bermegah secara duniawi, aku bermegah juga. Ini cerita si Paulus yang angku dan sombong. Jadi nggak ada hubungannya, Le bilang firman Tuhan ini tidak gini, tidak ada, Le. Bukan, sekarang gini Pak Lia. Sekarang dia bertanya apa yang membuat kita percaya sama Alkitab, iya toh, iya kan itu? Iya. Simpel aja Siap. Jadi jawabannya. saya tidak tanya itu. Gini, Tok. Lebih tepatnya gini, Tok. Lebih tepatnya gini pertanyaanku. Jika memang itu yakini Bible itu adalah firman Tuhan, sebut satu ayat yang tertulis dalam Bible itu yang Anda yakini firman Tuhan. Nanti kita kaji. Apakah itu firman Tuhan? Silakan. Aku nggak Bebas. ingat tertulis di mana, tapi ada tertulis di Alkitab, akulah Tuhan, tidak ada Allah lain kecuali aku. Nah, kenapa Tuhan Yesus sampai meninggal tapi lahir lagi di hari yang ketiga waktu dia meninggal? Karena dia naik ke surga untuk mencari tempat bagi kami. Nah, itu yang kami percayai. Cuman aku tidak ingat tertulis di mana gitu. Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain kecuali aku. Ya itu yang kita percayai. Enggak, satu-satu. Enggak, udah paham lah enggak tentang 2 Korintus tadi? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Itu dulu. Oke, saya tanggapin ya 2 Korintus tadi ya. Oke. Nah, Kitab pahami. Korintus Jangan itu adalah nasihat-nasihatnya Paulus
untuk jemaat di Korintus. Bukan firman Tuhan. Dia percaya dari Korintus 1 nomor 1. Di situ dia katakan dari Paulus untuk jemaat-jemaat di Korintus. Itu surat yang ditulis oleh Paulus untuk orang-orang di Korintus, bukan untuk orang-orang di Indonesia. Itu satu. Sekarang gini. Yang kedua, sekarang judulnya kitab bukan Korintus negara, yang Le. ditulis. Jadi Alkitab. Tunggulah, Lai tadi ngomong gak aku potong. Oke. Kemananya? Gantian lah. Tadi Silakan. Ya, yang kedua, silakan. isi dari kitab Korintus sama halnya seperti kitab Galatia dan Efesus serta kitab lainnya yang dituliskan oleh Paulus, di mana itu berisikan pengajaran-pengajaran yang disampaikan atau yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat-jemaat di tempat tertentu seperti di Korintus. Dan apapun yang dituliskan oleh Paulus itu tidak ada urusannya dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena Paulus itu bukan Tuhan. Paulus itu juga bukan rasul. Dengar dulu, Le. Karena kerasulan dari Paulus ya itu atas kehendaknya sendiri, pernyataannya sendiri. Karena tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus mengatakan, "Aku mengangkat Paulus sebagai utusanku." Tidak ada. Bahkan tidak ada narasi di Bible di mana Bapak berkata, "Aku mengangkat Paulus sebagai rasulku." Tidak ada. Jika Paulus ini adalah utusan dari Bapak, lantas firman apa lagi yang dibawa oleh Paulus? Sementara dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata, "Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka." Segala firman yang didapatkan oleh Yesus dari Bapaknya telah disampaikan kepada mereka. Ketika Paulus mengklaim dirinya adalah utusannya Yesus, firman apa lagi yang mau dibawakan oleh Paulus? Dan Paulus tahu itu. Paulus tahu perkataan Yesus yang pernah mengatakan sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan pada mereka. Paulus tahu itu. Makanya Paulus tidak pernah mengatakan apa yang disampaikannya itu adalah firman Tuhan. Karena kalau dia berkata begitu, ketahuan dia bohongnya. Makanya dalam 2 Korintus 11:17 dia berkata, "Sebab apa yang kusampaikan kepadamu bukan kudapat dari firman Tuhan, tapi dari orang bodoh yang ingin hidup bermegah-megahan." Makanya tadi saya tantang Ito Evanya. Jika memang Ito yakin apa yang tertulis dalam Bible itu adalah firman Tuhan, biar kita kaji secara ilmiah. Sebut satu ayat saja dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu yang Anda yakini sebagai firman Tuhan. Ya. Nanti kita kaji gitu loh. Di ayat mana? Silakan. Oke, gini Le. Aku masih. Jadi mantap, udah mulai dipenuhi Roh Kudus lah ya kan? Kalau menurutku. Jadi lah jangan karena ini cerita Paulus. Ini judulnya ceritanya adalah ya, ini bukan untuk antar negara firman Tuhan ini, tapi untuk umat manusia. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini untuk umat manusia. Nggak mungkin lah nanti ayat Bible diciptakan di sana tentang negara lain. Berarti nggak untuk Indonesia. Ini kan tentang manusia. Nah, jadi tidak salah itu memang betul. Tetapi dalam firman Tuhan itu dia tetap ada. Ya ini loh cerita si Paulus yang salah. Supaya apa? Kita tidak melakukan hal yang begini. Kesombongan si Paulus. Ya di 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Ini Paulus saja mengakui kesalahan dia di sini. Nah, dalam firman Tuhan Yesus ini di dalam Alkitab itu tetap ditunjukkan setelah ada yang buruk ini loh yang bagusnya, ini yang jangan dicontoh begitu jadi jangan kita Ini jelas ya, jelas kita aja jelas ya di dalam Korintus 1 nomor 1 sampai 2 ini dengar ya. Tadi bilang untuk seluruh manusia. Jadi gini ya, ketika kita bernarasi di depan publik, tolong jangan kita utamakan iman kita dan membenarkan sesuatu yang salah sehingga apa yang kita katakan itu adalah dusta. Mengatakan untuk seluruh umat manusia. Maaf Cak ya, saya potong telinga saya. Jika ada surat-surat Paulus mengatakan untuk seluruh umat manusia, saya potong telinga saya. Ini bukti yang saya katakan tadi. Ini apa kata Yesus Paulus? Dari Paulus yang oleh kehendak Allah kata dia dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus.
Bagaimana dia menjadi rasul sementara Yesus sendiri tidak pernah mengangkat dia jadi rasul? Dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Tuhan di Korintus. Kitab Korintus ini adalah kitab atau surat yang ditulis Paulus hanya untuk orang-orang di Korintus. Bukan seluruh umat manusia gitu loh. Makanya dia Tapi kan yang mengatakannya. membaca Alkitab ini Gimana? jadi gini loh Le, itu kan Paulus menceritakan di Korintus sama kayak kita lah ini Le, menceritakan kita ini ada sejarah, kita menceritakan tentang kita di Indonesia, ya kan nggak salah juga negara tetangga mendengar, mau membenarkan mau tidak, tetapi kan kita punya koreksi sendiri. Kan Loh, intinya nggak itu Le, boleh. ayat firman Tuhan. Lah itu namanya, maaf ya Le ya, itu namanya pencurian. Itu namanya pencurian. Contoh Tidak nih Le. mencuri, Le. Bapak, gini contoh gini Le. Contoh gini Le. Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menuliskan surat untuk orang-orang di Kalimantan. Lalu surat ini dibawa oleh utusan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ketika surat ini dibawa ke Kalimantan, dibacakan kan untuk masyarakat di Kalimantan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dengan ini, saya akan memberikan 1 ton beras secara gratis kepada kalian. Sudah? Nah, setelah surat ini dibacakan, surat ini diambil oleh orang Amerika. Diambil sama orang Amerika. Isinya apa? Dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini saya akan memberikan kepada kalian 1 ton beras di tanggal 26 September nanti. Sekarang saya tanya sama Lae, yang berhak mendapatkan 1 ton berasnya orang Kalimantan atau orang Amerika? Orang Kalimantan Le. Jadi begini, Orang Le itu Kalimantan. harus bisa membedakan. Iya benar. Tetapi Yang Le kedua, harus bisa saya tanya, membedakan. sekarang Tetapi yang kedua. orang Amerika Sikit lagi, Le, sikit lagi, Le, yang kedua. Oke. Yang kedua. Ketika yang berhak mendapatkan beras itu orang Kalimantan, lalu orang Amerika mengharapkan Bapak Prabowo memberikan mereka beras 1 ton. Apakah mungkin Bapak Prabowo akan mewujudkan keinginan orang Amerika untuk memberikan mereka beras 1 ton? Mungkin nggak? Mantap Le. Hah? Bagus yang Le bilang nih. Enggak, bagus. saya tanya mungkin atau tidak? Jadi begini Le. Mungkinkah warga Amerika itu akan mendapatkan beras 1 ton dari Bapak Prabowo? Mungkin Le. Loh kok mungkin? Contoh. Loh, contoh Nggak Le. mungkin. Kalau memang Nggak orang mungkin, Amerika lah. kurang mereka dalam kesusahan Le. Kalau Nggak orang akan Amerika dalam mungkin. kesusahan dengan berbaik Nggak akan hati. di dalam Prabowo membantu. Mungkin, di Le. dalam negara Loh, Gaza aja dalam dibantu negara ya. Bapak Prabowo itu tidak boleh Gaza. mengutamakan perasaannya karena harta negara ini yang mau diberikannya kepada orang Amerika gak mungkin. Dengarlah ya, isi suratnya begini berkata Le. Dari Prabowo Subianto, Oke. Presiden Republik Indonesia kepada warga di Kalimantan. Dengan ini, saya akan memberikan 1 ton beras gratis tanggal 26 September 2025 kepada kalian. Sudah? Selesai dibacakan surat itu hari ini tanggal 25 September kepada orang Kalimantan, ternyata surat itu dibawa ke Amerika. Dibacakan di Amerika dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini pada tanggal 26 September saya akan memberikan beras 1 ton kepada kalian. Sekarang saya tanya, yang pasti mendapatkan beras siapa? Orang Amerika atau orang Kalimantan? Ya kalau secara administrasi lah ya, tentulah orang yang berdasarkan surat yaitu orang Kalimantan. Nah, itu. Udah. Itu dia. Nah, sekarang Jadi- kita kembali jadi ke topiknya. kita selesai. Ketika Ada lagi Paulus ke pertanyaan. topik ini sekali lagi. Kita ke topik sekali lagi nih, Lai. Ketika Paulus menulis surat di Korintus, di mana dia memberikan pengajaran kepada orang-orang Korintus, yang berhak atas pengajaran itu siapa? A. Orang-orang di Korintus. B. Orang-orang di luar Korintus. Sekarang gini, Le jangan bolak-balik. Sekarang kita cerita tentang yang Kalimantan lagi, Le, biar Le paham. Kasihan aku kalau Le nggak paham. Oke, ini giliran saya yang membaca ya, Le ya. Boleh? Silakan, Lai, silakan. Oke. Kita diskusi ringan aja nih lah jadi ya, gini, tidak kan Le bermaksud. bilang tadi. Ya, kita diskusi ringan Ya, saja, tidak jadi. bermaksud menjelekkan dan mengolok-olok agama orang Tidak. lain ya. Ya, hanya ngobrol-obrolan ringan Tidak, aja nih tidak ada Tok, yang ya. menjelekkan. Hmm. Ya, ini supaya Le juga Obrolan tetap ringan aja. terberkati oleh Silakan. Tuhan. Oke, gini Le. Oke, gini. Kan Le cerita tadi
ada turun bantuan dari Pak Presiden ke Kalimantan ya kan lah yang ngomong tadi kan. Nah, surat tersebut, hal tersebut lah itu kalau negara lain mendengar dan melakukannya boleh nggak? Contohnya presidennya memberi bantuan itu seperti dilakukan Pak Prabowo kepada warganya, boleh nggak aku tanya? Boleh. Tapi yang memberikan bukan Bapak Prabowo ya. Boleh ya, Le, tapi ya? kepala negara mereka Boleh. sendiri ya. Boleh. Ya, Berarti apa yang kebaikan dilakukan Pak Prabowo, Pak Presiden kita ini, itu boleh ditiru oleh negara lain karena itu hal yang baik. Tentu negara lain melakukan hal yang baik. Berarti dari kebaikan terberkatilah apa yang dilakukan Pak Prabowo. Oke lah ya. Oke, tapi Inilah surat teman-teman yang ditulis nilai. Memang tadi Nah, Paulus tunggu tapi dulu gini Le, lah ya. saya ngomong. Saya ngomong Le, gantian dulu Le. Tadi kan Le udah ngomong. Masa nggak bisa aku ngomong? Kayak mananya Leku dia? Ya, Jadi silakan, inilah yang silakan. terkatakan di Korintus ini tentang Paulus Le. Dia memang Paulus ini menceritakan untuk warga Korintus. Benar, sama yang kayak Lea bilang. Makanya udah mulai diberkati lah melalui cerita Lea tentang Pak SBY tadi membantu Kalimantan. Haleluya, Lea udah diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, Pak Prabowo ya, sudah dibantu ke Kalimantan. Itu hal baik. Sama dengan cerita di Korintus ini Lea. Paulus menceritakan tentang kepada warga Korintus. Katanya, oke, memang diceritakan. Tapi gini tentang hal buruk. Harapannya kenapa Lea? Supaya seluruh umat manusia mengetahui keburukan ini, kejahatan ini dan tidak dilakukan. Nah, sama seperti yang Lea bilang tadi toh, Pak Presiden melakukan baik. Memang nggak mungkin lah Presiden memberikan kepada Amerika karena tujuannya adalah negaranya. Nah, harapan dari kebaikan ini negara lain bisa melakukan hal-hal baik, mencintai warganya Le. Mantap sekali memang apa yang Le bilang, oke? Nah, terus kalau Le bilang mungkin nggak dikasih ke luar negeri. Mungkin lah ketika negara-negara tetangga membutuhkan bantuan, walaupun kita susah, kita bantu negara lain. Karena dalam firman Tuhan juga tertulis lah, lebih baik tangan kita itu di atas daripada di bawah. Lebih baik kita memberi itu. Mantap, sukacita lah yang Le berikan ya. Tadi. Tunggu dulu Le, jangan dulu ditanggapi, belum selesai aku ngomong. Leku ini jadi Le contoh yang Le bikin itu. Contoh yang baik dan benar-benar diberkati Le. Itu adalah kebaikan. Biarlah negara lain mencontoh atas kebaikannya. Kalau itu keburukan, biarlah keburukan ini tidak dicontoh oleh negara lain. Haleluya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, saya tanggapin ya. Sepertinya Lay ini gagal paham dengan narasi yang Bang Faruk sampaikan. Ya, ketika saya komparasikan antara surat Paulus untuk orang Korintus dengan surat Bapak Prabowo untuk orang Kalimantan. Ketika Paulus menuliskan surat untuk orang-orang Korintus, maka yang punya hak atas surat Paulus itu adalah orang-orang di Korintus. Dan yang punya hak mendapatkan pengajaran itu adalah orang-orang di Korintus. Sama halnya ketika Bapak Prabowo menuliskan surat untuk orang di Kalimantan, ya, yang punya hak atas surat itu adalah orang-orang Kalimantan. Dan mendapatkan manfaat dari surat itu adalah orang-orang Kalimantan. Lalu itu berkata, bagaimana jika orang Amerika juga membuat surat yang sama? Ketika presiden mereka membuat surat dan memberikan beras kepada masyarakatnya. Nah, kalau itu analoginya Lae, itu sudah jauh berbeda Lae. Jauhnya dari mana? Udah jauh berbeda gitu loh. Jika memang mau dianalogikan itu sebagai, dengar Lae sedikit lagi Lae. Jika memang itu mau dianalogikan dengan suratnya Korintus, maka teman-teman Kristen yang ada di Indonesia harus membuat surat tiruan yang sama. Harus membuat surat tiruan yang sama. Contoh, ditambah lagi yang dari 66 kitabnya Protestan, tambah 1 kitab lagi atau tambah 5 kitab lagi, dituliskan dari Paulus untuk orang-orang di Indonesia. Harus dibuat karena apa? Ketika Presiden Amerika membuat surat yang sama seperti Bapak Prabowo, tulisan surat dia itu dari Donald Trump untuk orang-orang di Amerika. Narasi dari suratnya sama, cuman orangnya beda. Yang satu Prabowo, yang satu Donald Trump. Gitu loh. Tujuannya sama. Tujuannya sama, memberikan beras. Ya sedikit dulu lah ya. Tujuannya sama. Gimana? Tetapi kan ya benar yang Le bilang tuh betul semua Le. Tetapi yang diambil dari sini adalah analisa
tujuan hidupnya le, tujuan yang baiknya. Itu loh le. Iya, tapi gini, Tujuan baiknya. manfaatnya itu gini lah ya. Manfaatnya itu dikhususkan untuk orang-orang di Korintus. Ketika di dalam Iya, surat benar. itu ada yang baik Benar. hingga menghadirkan manfaat untuk seluruh umat manusia, ya, seluruh manusia Le. di dunia. Dan orang Indonesia mengambil itu, berarti orang Indonesia, teman-teman Kristen di Indonesia telah mencuri manfaat dari surat Paulus untuk orang-orang di Korintus. Itu namanya Tapi mencuri manfaatnya tidak baik. manfaat. Apa? Kan emangnya ada dilarang? Dilarang lah lah, Nah, gimana jadi sih Le? le tuh. Ini aku kasih tahu sama le ya. Ini nggak ada beda ini dengan hal kayak gini. Gini le, ini sama halnya dengan le nih. Kemarin le sakit kepala, misalnya nih ya. Le sakit kepala, badan lemas ya kan. Le minumlah, ini contoh. Le minumlah minuman ya, ramuan lah dari misalnya dari jahe. Le minum jahe hangat, terus sembuh lah ya kan. Le sembuh, ketika le sembuh le publikkan. Le bikin bukunya, le publikkan. Nah, ternyata banyak yang sembuh. Nah, itu kan manfaatnya, itulah hasil dia. Jadi le harus dalam memahami Alkitab ataupun apapun harus dalam. Jadi hasilnya, ketika orang meniru hasil yang baik, ya kan nggak masalah. Nggak ada yang disalahkan. Itu boleh. Kalau analogi yang Le sampaikan Kan itu sama, ya boleh. ini. Sekarang gini, Le. Manfaat itu. Saya Cuman masih masalahnya ngomong. lah, Gantian, Le. masalahnya gini Le, lah, sedikit lagi gantian lah. kita ngomong. Sedikit aku dulu ketimpal, berjangan kemana-mana diskusi kita. Iya. Masalahnya lah, ketika jahe ini tadi, minuman ini tadi sudah dilegalitaskan khusus untuk orang-orang Kalimantan, maka nggak boleh orang di luar Kalimantan itu mengambil manfaat dari jahe tadi. Sama Gimana? halnya Dari dengan mana surat le dapat Korintus. itu? Dari mana? Surat Dari mana? Korintus tadi, Dari mana le? surat Tunjukkan dulu di mana keputusan itu yang benar nggak boleh. Dari mana? Coba tunjukkan di Nah, mana ini kata-kata dia, nggak nah. boleh. Le sembuh, sedangkan Ini. orang le masuk angin Ini. minum air jahe sak dunia ini nggak ada yang ngelarang kok. Le yang ngelarang dari mana? Boleh, kan ku bilang boleh minum Nah, air terus? jahe lah selama air jahe itu tidak dilegalitaskan, tidak dikhususkan untuk orang tertentu. Contoh gini lagi ku berikan, ya, ku sampaikan nama lain. Minuman ratu Inggris berupa air jahe yang diberikan khusus untuk ratu Inggris, apakah boleh diminum masyarakat Inggris? Boleh? Jadi le Nggak boleh. jangan ngomong khusus. Le jangan ngomong Iya, khusus. khusus. Kalau untuk Nah, Ratu Inggris, sama ya halnya untuk dengan Ratu ini lah, ini Inggris. datanya lah. Ini datanya lah. Sama halnya dengan ini. Ini khusus. Nah, Apa kayak kata mana, Paulus? Dari Paulus Apa katanya? yang oleh Kira kehendak berapa? Allah dipanggil menjadi rasul Kristus dan Sostenes, saudara kita. Ini pengkhususannya ini lah, kepada jemaat Tuhan di Korintus. Iya, bener le. Untuk di Bener, Le. Korintus. Ya. Iya bener le. Tetapi namanya Alkitab ini emangnya untuk hanya warga Korintus kan tidak le? Namanya Alkitab pembelajaran lo le. Pembelajaran. Tidak lah, Jadi memang untuk orang di Korintus. Itu dikhususkan untuk orang di judulnya. Korintus. Bukan untuk Iya, Le, seluruh ini kan manusia. ceritanya. ya ini kisah le. Ini kisah. Makanya le ini masih gagal paham. Masih harus tunggu dulu le. Itu Kudoakan dulu. bukan Le. kisah loh lah, Cemana lah ini? Apa yang ditulis Cerita, Paulus kan itu gini. bukan kisah lah Semua tulisan Dengar, Paulus ini dari judul- Filipi, Korintus, Efesus, Galatia, Kolose itu bukan kisah, tapi surat yang ditujukannya kepada daerah-daerah itu. Bukan kisah lah Iya, Kalau kisah, benar. makanya dengar lah biar lah pihak paham sedikit tentang Bible. Kalau kisah dalam perjanjian baru itu yang tertulis di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang kisah. Karena Lukas 1 nomor 1 mengatakan begitu. Bahwasanya apa yang ditulis oleh Lukas itu adalah hasil penyelidikan dia dari saksi mata yang menyaksikan kisah itu. Tapi tulisan-tulisan Paulus itu bukan kisah. Itu pengajaran yang dia sampaikannya kepada orang Korintus, Efesus, Galatia, Kolose, Ibrani, Roma. Jadi ketika lah katakan tulisan-tulisan Paulus itu adalah kisah, berarti lah gagal paham tentang Bibelnya lah. Udah le, sampai situ. Ada yang mau bilang nih, jadinya nih makin terberkati Silakan. kulihat le sekarang. Jadi le, ini kan judulnya surat. Jadi kan semakin diberkati le kulihat ini, makin ada Roh Kudusnya.
Jadi ini kan judulnya kitab ini udah jelas ini, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Sekarang kutanya, kalau Alkitab menulis hal ini ada yang melarangnya? Sudah tertulis toh? Oke, saya jawab. Belum, ini nih yang pertama kan sudah tertulis ini di dalam Alkitab. Iya. Ini suatu Iya, pengajaran, ya Le ya. Ini yang diharapkan di dalam Alkitab ini semua kisah pengalaman semua diceritakan Le. Nah, Iya. di sini tentang surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Nah, ini pengajaran Paulus ini kepada jemaat yang di Korintus. Mau siapapun Le. Ini kan di dalam sini ini namanya menceritakan dia Le, pengajaran dia. Siapapun yang mendengar, intinya si Paulus di sini kan mengatakan juga, ini aku yang salah. Tadi udah dikatakan, ini gini, sudah disampaikan. Ya kalau kita kembali cerita lagi tentang Pak Presiden tadi, contoh yang Lai bilang, ya kan? Ya dalam bentuk lain saya bilang, kayak Lai bilang, kalau raja dikasih minum untuk kepada ratunya, ya kan? Ya air jahe. Memang betul itu air jahe itu hanya untuk ratu. Tetapi semua manusia kan nggak salah melakukan hal yang sama. Jadi bukan berarti yang di Alkitab ini tentang Paulus untuk Paulus ke Korintus aja, tidak Le. Siapa yang membaca bisa mempelajari hal-hal di dalam Alkitab ini Leku. Jadi jangan spesifiknya aja Le. Jadi seperti nggak berkembang pengetahuan. Ibarat contoh ya kan, ambilkan dulu kotak sampah yang ada di situ plastik. Karena Le nampaknya plastik aja, padahal ada lagi di sebelahnya yang plastik model lain. Karena kotor rumah, masa Le nggak lakukan yang baik untuk kebersihan kan gitu. Jadi kita jangan apa kok aku bilang masih kotak-kotak lah kehidupan kayak gitu ya kan. Jadi memang ya kayak mana lah aku bilang agak aneh kulihat Le ini. Coba saya memang tanggapi begitu sedikit ya. Apapun yang Saya tanggapi sedikit lah ya. Saya tanggapi sedikit. itu dilakukan kan. Saya tanggapi sedikit. Benar lah ya bilang. Apakah orang-orang atau masyarakat Inggris ya boleh meminum air jahe yang seperti ya meminum air jahe juga? Ya boleh. Tapi air jahe yang diminum oleh masyarakat itu bukan air jahe yang disuguhkan kepada ratu. Air jahe yang mereka minum itu adalah air jahe tiruan. Sekarang di sini di mana kata-kata Le bilang tadi Paulus ini hanya gantian dulu kita. Gini lah, kita nggak usah berupaya menunjukkan siapa yang menang, siapa yang kalah, enggak. Kita hanya diskusi kecil-kecil saja supaya menambahkan wawasan antara gitu loh. Jahe yang diminum sama masyarakat itu berbeda jauh dengan jahe yang dikhususkan sama ratu. Dan manfaat dari air jahe yang dirasakan ratu jelas beda dengan manfaat yang dirasakan oleh air jahe oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua aku tanggapi lah ya tentang Bible lah ya. Inilah salah paham lagi tentang Bible. Bible itu bukan kitab yang dituliskan. Dengar dulu ya, biar aku jelaskan. Bible itu bukanlah sebuah kitab yang dituliskan sebagaimana Taurat, Injil dan juga Quran. Bible itu bukan kumpulan tulisan kita, bukan kitab yang dituliskan. Bible itu kumpulan-kumpulan kitab yang ditempel menjadi satu. Makanya Biblenya teman-teman Kristen itu tidak disebut dengan surat. Kalau dia tulisan itu disebut dengan surah. Kalau Biblenya kalian itu kumpulan-kumpulan kitab yang terdiri dari 66 kitab. Tulisan-tulisannya Paulus, yang 15 tulisan Paulus dikitabkan, ditempelkan ke dalam Bible. Tulisan-tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Yudas ditempelkan ke dalam kitab menjadi Bible. Kitab sikit lagi kitab perjanjian lama sikit lagi. Sekarang aku ke perjanjian lama. Kitab perjanjian lama yang disebut dengan Tanak, Taurat, Nefiim dan juga Ketuvim ditempelkan ke dalam Bible. Makanya dibikin ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di perjanjian lama dimulai dari kitab Kejadian sampai dengan Maleaki. Itu kitab-kitab atau buku-buku. Buku-buku yang ditempel-tempel, dikumpul-kumpul menjadi sebuah kitab. Makanya disebut dengan Biblos atau kumpulan buku-buku. Jadi bukan firman yang dituliskan, enggak. Itu yang membuat teman-teman Kristen ini gagal memahami tentang Bible-nya. Bible Kristen itu bukanlah kitab yang dituliskan ya.
Ya silakan Laito, silakan. Jadi sekarang itu di kitab kami ada tertulis pada hari pertama ada penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau aku mau pengen tahu ya, bukan mau bertanya, bukan mau mendalami, aku mau pengen tahu. Kalau di Quran kan kita tadi cerita Alkitab nih, ya kan? Gak jelas suaramu itu. Pengen tahu nih kalau di orang itu Gak tadi kan jelas itu suara itu. ditanya udah nih. Gak jelas suaranya, gak jelas. Oh gitu, nggak jelas ya. Coba ulang, kalau nggak itu. jelas. Mungkin aku yang noise mungkin. Coba. Nggak ingat lagi aku itu apa mau kutanya. Sekarang gini aja lah. Kita dari tempel-tempel di mana lah ada lah tahu tempel di tempel-tempel. Apa beda dengan cerita-cerita orang? Di mana lah? Jadi lah yang ngomong boleh, tapi kalau lah bilang di tempel-tempel, sedangkan ini di Alkitab udah jelas ini tulisan, diketik kan itu namanya tulisan. Di mana lah? Coba lah jangan begitu ngomongnya. Lai gini lah. seenaknya Lai aja. dengar Nggak lah boleh ya. gitu. Ya. Penulisan itu susunan lah. Nah, gitu, Penulisannya jangan itu dibilang di susunan. tempel-tempel. Contoh gini, contoh konotasi gini, contoh. tempel-tempel itu berbeda. Jangan salah tangkap nanti. Kalau tempel-tempel itu dari mana-mana sesukanya. Tetapi kalau tulisan le bilang kayak tadi itu betul. Jadi nggak boleh gitu cara ngomong. Jadi yang jelas-jelas saja. Tempel, di mana Alkitab kena tempel-tempel? Kan Contoh jangan ini aku kasih gitu data lah cerita ya. ngomong. Nih contoh aku kasih data lah. apalagi? Kita bicara pakai data lah. Kita pakai data kita Data bicara dari ya. mana le ambil? Dari Bible Ya. lah. Nih. Ya, Nah. kita mainkan. Lekor ini kuncinya tempel-tempel tadi ya. Tempel itu beda artinya dengan dituliskan ya. Kalau Ya, itu ditempel dari tempel itu mana? kan gini lah. Tempel ku katakan itu kan bahasa Medan. Bahasa umumnya itu Lay boleh digabungkan. pakai bahasa Medan. Saya tadi pakai bahasa biasa nggak boleh. Lay pinginnya yang verbal yang Maksudku tadi asli. digabungkan. Nih contoh. Nah, gitulah Nih. ngomongnya. Jangan dibilang ditempel-tempel kan jadi marbalangan. Nah, dia mana? Namanya orang Medan lah. Nah, kalau Ya, Lay oke, boleh ini contoh. ngomong orang Medan, giliran kita nggak boleh. Ayo, Nah, ini contoh. kumaha? Contoh. Ini kejadian. Mana? Sekarang saya tanya sama Lae. Kejadian berapa? Kejadian ini Ya. nama kitab apa nama surat? Apa itu Lay? Kejadian. Kejadian Surat lah, ini surat nama kejadian. Surat kejadian. Iya. Surat Nah, kejadian. salah. Salah, Kenapa? bukan Ya kalau salah, ya udah kalau menurut itu salah ya itu pengertian itu. Kalau menurut kami itu bukan surat ya itu pengertian. pengertian. Oh, lo, ini ku buka ya. Ini ku buka ya. Nih ya. Ini datanya nih, ini. Makanya aku bilang tadi, itu kitab, itu buku. Dengar, Lay yang Kejadian salah, itu Lay. buku. Inilah pengertian. Ini. Ah, Ini oke, ku Lay tunjuk duluan. datanya. Oke, Nih. ngomong lah, Lay. Ini. Ya. Nih. Ah. Itu disebut dengan kitab bukan surat. Di mana Lay tertulis Lay itu? Isi kitab Taurat. Karena gini lah ya. Oke, Lay Ini main ya, internet. ya. Ini ku bikin Lay. Ini ku bikin internet juga. Nah, biar Lay baca ini. Ini juga Ya, ditulis tunjukkan, di sini. Kejadian adalah surat. Ini tengok. Tunjukkan. Ini kejadian adalah surat yang merujuk pada kitab kejadian. Surat. Oke, Jadi nah arti- pada kitab kejadian. Jadi Loh, gini, loh, kan ini kan kalau Lay iman, kalau Lay main internet, aku main internet. Tadi aku nggak pernah main internet karena lihat Lay main internet ini ku tunjukkan di Ini. internet juga biar sama-sama Oke, internet. aku ya kan? ikutin. Nah. Aku ikuti narasi Lay. Nah. Aku ikuti Ayo, narasi ayo. Lay ya, teman-teman ya. Aku mengikuti narasi dia ya, Oke. bukan pendapatku ya. Ya. Karena kalau aku katakan ikut Ya. ku katakan apa yang Lay katakan, aku menyalahi disiplin ilmu. Oke, kita anggaplah aku ikuti Ya. narasi Lay. Mengatakan kejadian itu adalah surat. Surat siapa Ya. kejadian itu? Nah, kejadian adalah surat merujuk pada kitab kejadian. Yaitu Iya. kitab Suratnya pertama dalam siapa? kitab yang berisi kisah penciptaan dunia sejarah awal manusia. Iya, Serta contoh asal kayak usul dan perjalanan. Tunggu dulu Le, biar ku jelaskan. Nanti Le salah lagi mengartikan kumaha teh. Bingung. Jadi ini Le, ku jelaskan dulu. Le biar paham. Le sebenarnya samanya yang Le maksud sama kita mau ke Medan ya kan. Lewat dari Padang keliling pun bisa ke si Dempuan nyampe Medan. Tapi dari Dumai lebih dekat. Iya, Nah semua jadi saya ini langsung ku jelaskan. Kejadian adalah surat itu Le. Tapi dia merujuk pada kitab kejadian. Nah pada kitab merujuk pada kitab.
yaitu kitab pertama dalam Alkitab yang berisi kisah penciptaan dunia, Leku. Sejarah awalnya manusia, serta usul-usul perjalanan bangsa Israel. Dan secara tidak harfiah berarti peristiwa adalah surat. Itu Le, secara harfiahnya surat. Jadi Le, jangan pakai medannya lagi kembali Leku. Horas magajala gabi puang. Diberkati malekon. Makin banyak lari itu. Boleh aku tanggapin? Nah, ini lah tengok ya. Makanya aku bilang kalian itu gagal paham. Terkadang memang pada kenyataannya gitu lah. Banyak teman-teman dari Kristen. Gantian lah bentar lah. Banyak dari teman-teman Kristen ya, itu tidak memahami Bibelnya. Bahkan tidak memahami historikal dari kitabnya sendiri. Dari Kejadian sampai Wahyu ini nilai-nilai ini. Kategori kitab perjanjian lama, kitab lah bukan surat nih. Dimulai dari Taurat. Taurat ini terdiri dari 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nih, kitab Taurat. Lalu kitab sejarah, kitab puisi, kitab para nabi-nabi. Nih. Nah, ini disebut dengan Nevi'im. Kitabnya orang-orang Yahudi. Nah, ini surat-surat Paulus. Makanya aku bilang, kalau tulisan Paulus baru dibentuk surat, tapi karena digabungkan ke dalam Bible, ya, dibukukan jadinya suratnya Paulus ini dibukukan. Surat-suratnya Paulus kepada orang-orang di Kolose, orang-orang di Filipi, orang-orang di Efesus itu dikumpulkan. Dibukukan surat-surat itu tadi, ya surat-surat tadi dikumpulkan dijadikan buku. Lalu bahasaku tadi mengatakan ditempelkan. Nah, digabungkanlah ke dalam Bible kalian. Makanya antara teman-teman Protestan dengan teman-teman Katolik ya, itu memiliki perbedaan kitab. Bible kalian terdiri dari 63 kitab. Bible-nya teman-teman Yahudi terdiri Bible teman-temannya Katolik itu terdiri dari 73 kitab. Karena ada beberapa kitab pada saat penyusunan Bible itu sendiri ada yang disebut ya, ada yang tidak lulus kanon, tidak dikanonisasi, yang disebut dengan apokrifa. Yang tidak lulus kanonisasi tadi diapokrifain oleh teman-teman Kristen Protestan. Ada beberapa kitab yang diapokrifa sama teman-teman Kristen Protestan, tapi dikanon sama teman-teman Katolik. Nah, abangku udah datang ini Bang Raja Bintang lah ya. Ini ngeri PK ini nanti nih. Jadi gitulah ya. Di dalam perjanjian, makanya saya bilang sejatinya sebenarnya Bible kalian yang dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu ya, kitab Kejadian sampai Wahyu tidak ada legalitas yang dimiliki teman-teman Kristen. Kitab Matius yang diduga penulisnya adalah Matius, meskipun dikaji tidak tahu siapa penulisnya, tidak ada legalitas dari Matius mengatakan kitab ini dituliskan untuk orang-orang Kristen, nggak ada. Markus, Lukas, Yohanes juga tidak memiliki legalitas, teman-teman Kristen tidak ada legalitasnya. Di mana kitab ini dituliskan untuk orang-orang Kristen. Bahkan tulisan-tulisan dari Paulus sendiri pun itu memiliki merek dan juga tujuan. Di mana surat-surat itu ditujukannya kepada Galatia, Efesus, Roma, apalagi Kolose, tidak ada untuk seluruh manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh manusia punya legalitas ketika menjadikan kitab itu sebagai kitabnya atau pegangannya, seperti yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Di mana di situ dikatakan Al-Quran ini adalah petunjuk untuk seluruh umat manusia. Maka siapapun manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai kitabnya, pegangan hidupnya, petunjuk hidupnya, boleh. Karena ada legalitasnya. Sama halnya ketika itu Epa punya buku. Waktu sekolah ditulis Epa. Ketika ada nama Susi megang buku itu tadi, dia salah. Ini bukunya Epa, bukan bukunya Susi. Ini bukunya Epa, bukan bukunya Anton. Begitu juga kitab kalian tadi. Di mana kumpulan beberapa kitab, contoh sajalah dari Kejadian sampai dengan Maleaki. Itu kitabnya orang Yahudi. Bagaimana kitab Yahudi itu bisa digabungkan, bisa menjadi kitabnya orang Indonesia, orang Batak, contoh, atau orang Melayu, nggak boleh. Yahudi itu Bani, mereka Bani Israel. Kitab itu bahkan gini lah ya.
Dalam Ulangan 33 nomor 4, silakan saya baca. Ulangan 33 nomor 4, apa dikatakan di situ? Taurat dan hukumnya adalah sebuah ketentuan untuk Bani Yakub. Untuk Bani Yakub. Gak boleh untuk Bani Sianipar, Bani Sihotang, Bani Sianturi, Bani Sitorus, gak boleh Bani Yakub. Bani Yakub itu 12 suku. Salah satunya itu Yahudi, dari anaknya Yahuda. Lalu diperkuat lagi di dalam kitab Ulangan 33, Ulangan 4 nomor 44. Di situ historikalnya Taurat diceritakan. Historikal Taurat diceritakan dalam Ulangan 4 nomor 44. Di mana hukum Taurat ini? Caidron diberkati Bang Raja. Hukum Taurat ini diturunkan untuk Bani Israel melalui Musa sebagai hukum bagi Bani Israel setelah mereka lepas dari penjajahannya Fir'aun menuju tanah yang telah dijanjikannya. Gitu loh. Itu hanya untuk umat yang dibawa oleh Musa kepada tanah perjanjian yang telah ditetapkan atas mereka. Tapi kitab-kitab itu ditulis ulang meskipun tidak dapat validasi dari orang Yahudi itu sendiri. Para rabi-rabi Yahudi, imam-imam kepala Yahudi, dan orang Yahudi yang memegang kitab Taurat itu langsung tidak pernah mengklaim benar kitab Taurat Keluaran, kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat merupakan kitab Yahudi. Enggak. Gitu loh. Karena apa buktinya? Itu bukan kitab mereka. Ginilah, kitab kalian teman-teman Kristen itu dari dulu sampai detik ini dalam bentuk terjemahan. Tuhan gak pernah berfirman kepada Musa dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi dalam bentuk bahasa Ibrani. Sementara yang ada pada kalian itu adalah terjemahan. Kalian sendiri tidak pernah mau berupaya menyelaraskan antara terjemahan dengan original teksnya. Benar atau tidak? Selaras nggak terjemahan sama original teksnya? Sikit lagi sikit lagi nih. Sekarang kita ke perjanjian baru. Perjanjian baru, jika diyakini kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah tulisan dari para murid, dari apa yang didengarkan dari Yesus itu sendiri, Yesus itu orang Yahudi. Dia berbicara sehari-hari, berkomunikasi menggunakan bahasa Aramaik. Bagaimana perkataan dia bisa dituliskan dalam bentuk bahasa Yunani? Original teks perjanjian baru itu bahasa Yunani. Sampai ke Indonesia, ke kalian yang disangkakan tulisan perkataan dari Yesus dalam bentuk bahasa Indonesia. Kesalahan bisa saja terjadi ketika Yesus berkata dalam bahasa Aramaik makan, dituliskan dalam bahasa Yunani tidur, sampai ke bahasa Indonesia guling-guling. Bisa jadi salah gitu loh. Tapi apakah kalian bisa memastikan bahwasanya apa yang tertulis dalam terjemahan itu tidak salah dengan apa yang dikatakan Yesus? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa pula Bang Faruk? Kami memastikan karena gini, terjemahan kitab kalian tidak pernah dikomparasikan, didampingi dengan original teksnya. Dan kalian pun tidak berupaya bisa memahami grammar, bahasa Hebrew dan juga bahasa Yunani. Kalian hanya menelan bulat-bulat, ya. Kalian hanya menelan bulat-bulat terjemahan yang disediakan LAI atas kalian. Masya Allah, syukran abang tuh Bang Raja Bintang, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Nah, sekarang Eva yang jawab ya itu ya. Eva yang jawab ya itu. Nah, di Alkitab ini ya, di Alkitab ini banyak tentang kisah Yesus. Ya, banyak tentang kisah Yesus. Kami tidak bisa mengganti ini itu karena ini memang sudah real. Jadi kalau itu bilang memperjemahkan ke bahasa Yunani, memperjemahkan ke bahasa lain, ya mungkin orang Yunani udah memperjemahkan ini. Cuman ya kami sebagai orang Indonesia ya mengartikan ini dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau itu mempertanyakan ini adalah tidak real ya tadi itu ya. Kenapa itu bisa bilang ini tidak real gitu? Alasan apa itu bilang ini Alkitab ini tidak real? Coba itu berkomentar dulu. Alasannya apa? Saya tidak katakan tidak real itoku. Yang saya katakan tadi bisa jadi terjadi kesalahan pada terjemahan. Apalagi ketika disangkakan kepada perkataan Yesus. Sekarang saya tanya sama Ito, Yesus itu orang Yahudi atau orang Yunani?
Orang Yahudi. Nah, apakah ketika Yesus orang Yahudi, kenapa kitab kalian tertuliskan dalam bentuk bahasa Yunani? Yang mana ditulis di mana bahasa Yunani? Tertulis di mana itu dia di bahasa Yunani? Itu Perjanjian Baru, original teksnya itu Yunani itu, bukan Aramaik. Nah, makanya aku tanya, ketika itu yakini Yesus itu adalah orang Yahudi, ya, bagaimana bisa original teks Perjanjian Baru itu kok bisa pula bahasa Yunani? Sama analoginya begini, aku orang Indonesia, ada seseorang yang mengutip perkataanku, lalu dibukukannya. Tapi yang menulis perkataanku ini adalah orang Zimbabwe. Ketika aku berkata, hari ini aku akan makan siang di rumah makan Padang, orang Zimbabwe ketika menuliskannya dibacakan kan gitu. Kalimatnya berbunyi gini, kulu 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 kulu. Kapan pula aku ngomong kulu 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 kulu? Aku bilang hari ini aku akan makan siang di rumah makan Padang. Tapi karena orang Zimbabwe yang menuliskan perkataanku, tidak dicerminkannya dulu, komparasikannya dulu dalam bentuk bahasa Indonesia, yang muncul itu kulu 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 kulu. Apakah itu perkataanku? Tentu tidak. Kapan pula aku ngomong kulu 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 kulu? Itu paham nggak maknanya itu? Perkataanku itu. Itu, kalau itu, ya, aku udah bilang itu dari awal. Kalau itu melogikakan Alkitab, ya, itu akan mualaf. Tapi kalau itu mengimani dengan roh, karena kami mengimani dengan roh yang ada sama kami, makanya kami bertekun kepada Tuhan. Jadi kalau itu tanya sama aku tentang semuanya ini, tanyalah sama pendeta, yaitu aku nih bidan, maaf ya itu ya. Tanya sama pendeta kan, nanti kalau aku salah ngomong, aku berdosa sama Tuhanku. Jadi kalau itu memang pengen memperdalam, itu harus berpuasa dulu, minta sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan, aku pengen mengetahui, soalnya aku haus akan firman-Mu gitu, supaya itu tidak salah paham. Ya itu ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi gini lagi sedikit nih, Le, sebelum kita tutup ya kan. Kalau Le cerita kayak gitu kan, terkait Barakallahu fikum Bang Raja jangan Bintang, Masya Allah. Jazakallah khair. Sehat-sehat Bang Raja Oke, Bintang. Le ya, ini saya sampaikan. Jadi kalau dari cerita Le tadi tentang penerjemahan Alkitab, ya Alkitab ini sudah diterjemahkan, ini sudah disamakan serupa semua. Kalau Le mau membuktikan bahwasanya ini tidak sesuai, ya udah buktikan saja Oke, berdasarkan saya buktikan ya. kepercayaan Le. Jangan dulu, Saya buktikan tunggu ya, dulu, Le, boleh? tunggu dulu. Le, tunggu dulu. Dan sebaiknya apapun, saya nggak mau tahu lah kepercayaan Le apa. Apapun, Le punya kitab suci juga mungkin, tak kitab apapun itu, ya Le coba buktikan dulu kebenarannya punya Le, baru mengkoreksi orang, jangan mencari. Jadi kenapa saya sangat cinta sama agama saya yang namanya agama Kristen ini Le. Nah, Bukan, Pak. tunggu dulu. Memang kalau ini makin itu baca dari awal sampai akhir, makin pusing itu kalau nggak ada firman Tuhan di otak itu. Benar. Karena saya aja itu. Masa makin kalau tidak pusing karena- itu? Iya, jujur. Karena apa? Isi firman Tuhan itu tidak ada yang logika. Buktinya, waktu Tuhan Yesus disalibkan ya itu ya. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia mencuci semua kaki murid-muridnya. Kenapa? Dia merendahkan dirinya. Dia waktu mau disalibkan, dia merendahkan dirinya. Padahal sedangkan logikanya ya nih, saya senior di puskesmas dulu, saya nggak pernah mau menyuci kaki anggota saya gitu. Saya nggak pernah mau. Karena apa? Nggak logika sebagai saya tertua saya melap kaki. Tapi apa? Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak logika, yaitu mencium kaki murid-muridnya, menyuci kaki murid-muridnya, baru dia berdoa sendiri. Habis itu, apalagi yang tidak masuk akal, sama kayak Sarah ya atau Elizabeth yang sudah 90 tahun ya, 90 tahun dia baru bisa hamil. Nah, itu kan tidak logika. Secara kesehatan itu udah tidak logika. Jadi, ada lagi yang tidak logika. Diberkati Bang Raja Tuhan Bintang. Yesus lahir dari Bunda Maria yang seorang perawan. Nah, jadi semuanya itu tidak logika.
Dan saat itu juga Tuhan Yesus memiliki 12 murid-muridnya. Dan murid-muridnya bukan orang yang seorang ilmu teologi ya. Nggak logika kan itu kan? Karena apa? Tuhan Yesus memang memakai semuanya tidak logika. Semua apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu tidak ada yang logika itu. Jadi kalau itu membawakan Alkitab ini ke logika, itu salah gitu ya. Itu minta Roh Kudus dulu sama Tuhan supaya itu diberkati, supaya bisa menangkap firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan itu bertanya tentang logika-logika, nggak ada di firman Tuhan yang logika. Tuhan Yesus luar biasa, di luar logika yang Tuhan lakukan semuanya itu ya. Dan ikut terjadi. Jadi itu kalau misalkan melogikakan ini memang jujur semua akan mualaf, dan saya juga akan mualaf kalau melogikakan firman Tuhan. Tetapi kalau kita mengimani apa yang terjadi, kita akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Oke, berarti itu mau mengatakan kepada kami bahwasanya untuk memahami Bible itu tidak boleh menggunakan logika, betul? Iya, tidak boleh menggunakan logika. Dengan Jujur, kata lain, logika itu adalah akal. Berarti untuk memahami Bible nggak boleh diselaraskan dengan akal, betul? Emang logika sama akal apa beda? Ada persamaan, tapi ada perbedaannya. Ya, gini toh, logika itu berangkat dari akal. Orang-orang yang tidak berakal tidak akan bisa orang-orang yang tidak berakal tidak akan bisa berlogika, betul? Betul. Nah, Tapi berarti ketika itu katakan memahami Bible itu tidak boleh gunakan logika, itu sinonimnya dengan itu mengatakan begini, untuk memahami Bible kalian harus meninggalkan akal. Kenapa? Karena di firman Tuhan kita harus membuang diri kita, ya. Ya berarti benar kan? Ya, Aku nggak membantah itu aku tidak bantah. Aku cuma mau meluruskan perkataan itu. Berarti dengan kata lain itu mau menyampaikan untuk memahami Bible kita harus tanggalkan dulu akal kita, gitu maksudnya? Bukan, beda Jadi, logika, beda akal itu. Menurut pengertian saya ya, kalau logika itu ya, istilahnya kalau logika itu sama seperti saya saat ini duduk di sini. Terkadang saya berpikir saya tidak logika duduk di sini karena saya dari timur, suami saya dari utara. Kami dipersatukan di tengah-tengah. Kenapa bisa ya? Kalau logika saya berpikir, kenapa bisa? Tapi Tuhan melakukan semua bisa, gitu. Tapi kalau akal, ya, kalau akal itu namanya akal sehat itu masih beda pengertiannya itu. Nggak, Oke, kalau kita orang nggak uji. punya akal sehat, Kita uji. Apakah maksud dari itu ini akal atau logika? Saya uji ya. Tadi saya udah katakan, ya, dan itu udah sepakat. Benar jawaban itu. Yesus itu orang apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi ya di Galilea pada masa itu berbicara menggunakan bahasa Aramaik. Kan gitu. Lalu muncul sebuah kitab dalam bentuk perjanjian baru ya yang diyakini perkotaan Yesus tapi tertuliskan dalam bentuk bahasa Yunani. Kan gitu. Sampai ke Indonesia tak pernah dikomparasikan dengan Yunaninya, hanya dalam bentuk terjemahan. Sekarang saya tanya, apakah menurut itu masuk akal? Ketika Yesus orang Yahudi, perkataannya dituliskan dalam bahasa Yunani, lalu sampai ke Indonesia itu dalam bentuk dari terjemahan. awal itu. Jangan Masuk akal Tito nggak? tanya lagi tentang akal. Nggak masuk Semua akal nggak perbuatan menurut Tuhan itu? Yesus tidak ada yang masuk akal. Tidak Nggak ada yang masuk akal. Itu. Udah. Karena apa? Itu maksudku Semua tadi. itu Kalau di itu Yunani. udah aku Kenapa tidak. itu? Nggak masuk akal, udah selesai. Iya. Itu maksudku tadi, Karena tidak apa masuk itu? akal. Gini, Tapi Tok. Karena itu lebih apa? gini, Tok. Memang Itu lebih condong kepada iman itu kan? Kan gitu. Iya. Nah, itu lebih condong kepada iman itu daripada itu berupaya mengkaji dengan akal itu, betul? ya. Nah, selesai. Oke, kupotong kupotong nih dikit ya. Ya, Saya bilang silakan. dulu kan agamanya Nasrani ya. Kristen. Nah, oke, saya tanya. Kristen datang di Indonesia melalui apa? Dari mana Oke. dia datangnya agama ini? Oke, tergantung Siapa tergantung yang membawa? Le. Termasuk juga agama-agama yang lain, Le. Ya. Termasuk Kalau juga itu agama-agama tanya yang sama. lain. Ini Lai bertanya mau ku jawab atau Lai mau teruskan narasinya lagi? Ini aja. Le jawab dulu satu kali, baru ku lanjuti. Udah. Oke. Jawab dulu, dari mana? Oke, tergantung denomnya.
Kalau Nah, denom Katolik maksudnya itu denom di agak bawah. jelas loh. Banyak yang nggak ngerti denom ini gimana. Nah, tergantung alirannya. Kalau Katolik itu Aliran. dibawa oleh Portugis. Dia duluan datang ke Nah, Indonesia orang itu daripada Portugis ke Indonesia. Protestan. Ya. Iya, ke Indonesia loh lah ya. Kan ke Indonesia ini. Ah. Dia Ya, duluan terus? datang ke Indonesia ini daripada Protestan. Sementara Benar. Protestan itu datangnya itu di abad ke-16. Dibawa oleh Oke, udah putus. oleh Belanda pada masa itu. Nggak sampai Melalui- pakai ayat abadnya le. Gak usah sampai abad le. Gak usah pakai abadnya. Iya. Jadi le kan Iya. pakai bicara secara manusiawi ya. Jadi dia datang ke Indonesia ini bawa kitab nggak? Nah, ketika Belanda yang datang kemari, Belanda yang datang kemari, kitab yang dibawa itu Bible yang dibawa ke Indonesia itu tidak dalam bentuk terjemahan. Bukan dalam Iya, bentuk benar, terjemahan benar. bahasa Indonesia. Makanya ya disebut dengan kitab gospel. Ah. Bukan Bible, Bukan bahasa apalagi Indonesia, Alkitab. eh? Pada masa Ya, itu bukan bahasa Indonesia, tidak kan, eh? disebut, belum disebut dia Alkitab maupun Bible, tapi disebut dengan gospel. Iya. Tapi bukan bahasa Indonesia kan le? Apa? Tapi bukan bahasa Indonesia kan le? Bukan. Bahasa Ya, Indonesia itu bahasa Indonesia itu ada setelah terbentuknya LAI. LAI lah yang Ya. menuliskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Cuman yang Nah, dia disayangkan menyebar. ketika Ya. LAI menghadirkan Bible dalam terjemahan, dia tidak mendampingi atau tidak mengkomparasi dengan original teksnya seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an pun Jadi, ada terjemahannya, tapi Udah, dia sebatas didampingi itu aja, dengan Le. original teksnya. Iya, sebatas itu aja le, cukup jelaskan biar ku kasih Oh iya, logikanya yang baik. siap. Le orang mana? Maksudnya? Le orang mana? Orang Medan Sumatera, atau orang Sumatera Utara. Sumatera. Oke, ketika Le pergi ke Padang, ya kan? Benar Iya. kan Le? Ya. Ketika Le pergi ke Padang, bahasa Le itu bahasa Sumatera Utara dalam arti bahasa Batak. Le ke Padang nggak mungkin Le bisa Syukran, bahasa Raja Bintang, Batak Barakallahu ke Padang, iya kan? Nah, ketika Le sampai ke Padang, Le tentunya mempelajari bahasa Padang. Sama kayak orang Belanda tadi, ketika nyampe ke Indonesia dia mempelajari bahasa Indonesia. Diartikannya semua, oh ini bahasa Belanda saya, ini bahasa saya ini. Tentu kan Le menyesuaikan bahasa Le supaya bisa bahasa Padang, ya kan? Begitu juga lah orang Belanda Le datang ke Indonesia menyesuaikan bahasa Indonesianya. Diartikan dia sendiri yang membuat bahasa ini biar oh ini artinya ini. Ketika dia bisa, disitulah Alkitab itu disebarkan firman Tuhan supaya jemaatnya semua mengerti. Jadi kalau menurut saya Nah. pribadi Le, ya tidak seperti yang Le pikirkan, karena ketika orang asing datang ke Indonesia, dia pasti udah harus mempelajari bahasa Indonesia. Nggak mungkin Le datang ke Padang, ya kan, jualan Le bahasa Batak, mana ada yang beli, bingung orang. Sama lah kayak gini Le dia. Nah, jadi itu harus Sekarang saya dipahami. tanya. Sekarang saya tanya Duniawi. sama Lae. Ah. Sekarang saya tanya sama Lae. Ah. Atas dasar apa Lae percaya terjemahan Bible yang ada pada Lae selaras dengan apa yang dikatakan Yesus? Sementara kitab kalian tidak pernah dituliskan dalam bentuk bahasanya Yesus, yaitu Aramaik. Atas dasar apa? Atas dasar apa Lae bisa yakin LAI tidak melakukan kesalahan ketika menerjemahkannya? Atas dasar apa? Le, Coba. kalau atas dasar apanya Le? Gini Le, kalau itu kan udah Le masuk ke dalam mencari fakta, ya kan? Mencari fakta Ya memang berdasarkan fakta lah, apa Le. logika Yang ilmu, kita ya bahas kan? ini kitab loh, harus kita tahu faktanya loh. Lebih begini Le ku. Le, gini Le ku. Kalau Le ngarah ke satu, coba Le arahkan aja dengan apa yang Le percaya. Jadi kenapa? Gini aja Le, singkat aja nih. Kenapa ya kan? Saya memilih Nasrani, saya mempertahankan Nasrani ya kan Le. Yang pertama Le, segala yang tertulis di Alkitab, contohnya segala yang tertulis misalnya ketika kita sakit jumpa pendeta kita tetap berdoa ya kan, selagi kita imani apapun itu tuh sembuh Le. Dan itu ini saya kasih kesaksian Le, mertua saya sendiri ini kesaksian. Memang kalau Le berpikir secara logika manusia bahkan kedokteran ya kan Le pasti ketawa Le, pasti ketawa. Nah karena di dalam Alkitab juga sudah tertulis Le, banyak yang orang segitu banyak manusia, segitu banyak Nasrani
hanya sedikit yang terpilih. Itu sudah tertulis. Kesembuhan lah ya, apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang dinyatakan itu kalau kita lakukan kita imani, itu sudah terjadi dalam kehidupan. Jadi kalau saya bilang why not? Ya saya percaya karena saya merasakan loh Le. Saya merasakan, bukan karena fakta. Karena kalau fakta, cerita fakta, ketika dokter bilang nggak bisa Pak, ini harus operasi. Tidak hanya satu dokter, banyak dokter yang mengatakan ini harus operasi. Nggak bisa Pak, kami datangi ketiga dokter, tidak bisa Pak. Namun ketika kami dalami firman Tuhan, berdoalah dengan tekun. Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, itu akan bisa untuk kamu. Dalam arti apa? Sembuh. Ya kami percaya, kami imani itu lah. Kami imani, kami berdoa bergumul, sembuh. Nah itu jadi Oke, saya tanggapi dulu lah bentar ya. Sekron Bang Raja Bintang, baru kalau Fikum saya tanggapi bentar lah ya. Saya tanggapin, oke. Lah simak lah baik-baik lah ya, sama teman-teman Kristen yang ada di sebelah ya, ataupun yang di sini ya. Sebuah kebenaran, ya sebuah kebenaran tidak bisa kita ukur dari pengalaman spiritual pribadi lah ya. Kalau lain mau menjadikan pengalaman spiritual pribadimu ya menjadi dasar, sabar dulu lah kalau lain mau jadikan pengalaman spiritual bentar itu sekali lagi toh. Kalau lain jadikan pengalaman spiritual pribadi lain menjadi tolak ukur kebenaran, lain orang yang menyembah tutup panci pun punya pengalaman yang sama lah, percayalah. Dia menuhankan tutup panci. Ketika dia berdoa di depan tutup panci, yakin dia tutup panci akan berikan dia kesembuhan, maka dia akan sembuh. Ada kesaksian serupa ada dari penyembah tutup panci, ada juga. Oh, jadi kabur dia, Bang. Kabur dia jadinya. Hah?